Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Jangot namang ini. Sehat Kanda. Aduh, sehat. Alhamdulillah kedatangan kembali ya ke sini ya. Di studio baru ya Kanda. Studio baru bedang kisah saja. Gini, Ya. Eki kan menjelang nikah. Terus kemudian beberapa minggu ke depan atau mungkin pas tayang kayaknya nih. Karena ini kan seminggu kan kalau mau tayang itu kan ya biasanya. Benar. Nah, ngomongin bab persiapan menuju nikah nih. Udah apa yang disiapkan nih? Menuju nikah kira-kira apa? Untuk persiapan nikah itu sendiri ya banyak Kanda. Udah. Banyak. Ya begitulah. Oh, udah siap. Istrinya udah siap. Udah lah. Oh, udah. udah siap surat-suratnya udah. Terus itu apa? Tetanggean yang tetangkalan. Sudah itu juga. Alhamdulillah. Sudah selesai lah. Sekitar 80% lah. Wih, tinggal 20% lagi ya. Mental. Nah, itu. Udah siap. Ya begitulah. Oh, begitulah ya. Kebiasaan sudah siap. Kebiasaan sudah. Siap berubah. Jika Spiderman. Ultraman. Power Ranger kan ya. Udah siap berubah ya. Insya Allah. Nih, kita mau ngomongin nikah nih, Ki. Karena kita hubungan dengan kisah nih. Saya ingin dengar dulu dari Eki. Kisah seorang sahabat menjelang pernikahan. Karena ada kisah yang menarik loh untuk kita kupas di kalangan para sahabat yang terjadi saat itu, yang relevan dengan orang-orang yang mau segera menikah gitu. Ya, kita tahu kisahnya? Kisah apa? Mungkin seperti kisah sahabat Rasul. Siapa? Ali luar biasa. Gimana kisahnya nih kira-kira? Ada, mungkin saya sempat mendengar kisah ini hal yang luar biasa. Namun ini timbul pertanyaan bagi saya, Iya. Karena saya juga belum mengkaji, terus kemudian saya belum memahami kenapa bisa-bisanya Nabi memilih Ali. Mungkin pada awalnya, ya mulai kompleks saya. Mungkin pada awalnya gini. Para sahabat terbaik Nabi, termasuk Ali, itu datang ke rumah Nabi untuk siap menikahi anaknya, Siti Fatimah. Namun Ali ini karena kondisinya itu ya bisa dilihat kurang baik lah dari sisi ekonominya, rumahnya itu seperti barakuda, tenda Platon lah kalaunya, tenda Platon. Nah, dengan kepesimismeannya Ali itu tidak ke rumah Nabi, tidak bareng gitu. Pada akhirnya para sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Nabi ingin menikahi Siti Fatimah. Melamar Siti Fatimah. Siti Fatimah. Nih mohon maaf nih, potong dulu nih. Jadi konteksnya awalnya itu kan Ali minder kan? Ya, minder. Karena memang dari sisi ekonomi belum mapan, kemudian pekerjaan juga belum mapan, masih serabutan gitu. Benar, masih serabutan lah. Dan perbandingannya yang datang ke rumah Nabi Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat terbaik ini ditolak oleh Nabi. Jadi menantu menikahi Siti Fatimah gitu kan konteks awalnya. Terus gimana? Nah, kemudian setelah ditolaknya Umar dan Utsman. Abu Bakar. Dengan Abu Bakar betul. Dan Abu Bakar. Nah, ada temannya Ali mendorong. Mendorong. Ya, setidaknya berbicara Ali. Ya Ali, tolonglah kamu bisa menikahi Siti Fatimah. Ya, dengan catatan seperti ini. Karena Ali ada itikat baik untuk menikahi Siti Fatimah, datanglah ke rumah Nabi Muhammad. Dan ternyata luar biasa jawaban Nabi Muhammad. Labbaik. Labbaik. Kalau dulu itu, kalau ada labbaik itu, saya ingat Abu Nawas loh. Iya, gimana? Kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu kan ketika dia sholat itu, dia menyindir orang-orang yang sholat hanya raganya saja. Ya. Bukan dengan hati dan pikirannya. Ketika imam membacakan Quran, waladhdallin amin, imam membacakan surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Jawaban Abu Nawas labbaik. Seolah-olah dia yang dipanggil gitu ya. Gitu, labbaik gitu kan. Lanjut yang kepotong. Labbaik. Labbaik itu kan hayu gitu. Artinya itu kan secara tidak langsung menerima Ali untuk menjadi menantunya. Kemudian yang menjadi persoalannya, loh kenapa Ali ini yang kondisi perekonomiannya yang
ya kita bisa lihat tadi kondisi rumahnya yang Betul. seperti peleton misalkan, terus kemudian kerjanya serabutan. Betul. Tapi kenapa Nabi Muhammad ini bisa menerimanya gitu? Ada apa dengan di balik sosok Ali itu ya? Tapi sebelum itu karena mungkin itu bisa dikupas dulu lah biar agak nggak melebar terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh ya. Nah, satu, kenapa saya kira ketika saat itu dalam konteks Ali, kenapa Rasulullah sense ke Ali? Padahal dari sisi ekonomi belum mapan, dari sisi kehidupan belum mapan seperti sahabat yang lain. Kenapa milih ke Ali? Satu di antaranya, sense Rasulullah SAW adalah Ali siap dari sisi mental. Gitu. Sisi mental, bos. Karena gini, tidak semua orang ketika dia menjelang nikah itu kuat mentalnya, belum selesai dengan masalah diri sendiri. Dia ciri orang yang sudah selesai dengan diri sendiri adalah dia yang mampu menyelesaikan masalah secara sendiri. Ketika dia menerima masalah, maksud saya, ketika seseorang mendapat masalah itu selesai oleh dirinya, tidak menjadi dampak kepada yang lain. Kadang-kadang kieunya jelema teh. Saya boga masalah jeung Eki. Tapi kemudian masalah itu dibawa, pada akhirnya masalah itu kahebos. Kalau baturan itu boga dosa gitu. Nah, maka kahebos di Indonesia terdampak kepada orang yang lain gitu ya. Boga masalah nama jeung si A, tapi masalah itu kadampak kan lain gitu. Maka di situlah sisi berarti dia belum selesai dengan diri sendiri gitu. Ada masalah yang belum selesai dengan diri sendiri. Ali itu sudah selesai dari sisi mental itu. Berarti sangat berpengaruh itu. Berpengaruh. Soal nanti gini Ki, ketika Eki sudah nikah, masalah itu harus selesai dengan kesiapan mental Eki sendiri. Jangan sekali Eki ngomong kayak gini ke istri. Geus lah urus masalah maneh mah. Tong urang teh loba masalah, gak bisa kayak gitu. Suami itu harus tetap tenang, apalagi nanti ketika ngasuh anak. Emosi anak itu tergantung kepada emosi orang tua. Mustahil kita mengajarkan kepada anak menjadi anak yang baik dengan emosi yang tidak stabil gitu. Benar. Maka itulah kuncinya yang pertama, dia punya mental baja, bos. Dia sudah selesai dengan diri sendiri. Cirinya adalah dia mampu menyelesaikan masalah sendiri. Gitu. Itu Ali hebatnya tuh. Berarti sangat berpengaruh ini. Berpengaruh. Sampai nanti kasus perceraian itu kebanyakan, mohon maaf, bukan dari sisi kemiskinan Ki. Oh, bukan dari sisi kemiskinan. Anda cari di penelitian lah, banyak kali di Google. Mayoritas perceraian itu bukan dari faktor kemiskinan, bukan dari faktor kesetiaan, tapi kebanyakan faktor dari urusan diri sendiri yang tidak selesai. Ketika istri marah, di ladangan ngambek, kata kenaon, 11-12 gitu kan. Justru ketika kita nikah, istri ngambek, disitulah kita sebagai suami selesai dengan diri sendiri, bagaimana menyelesaikan masalah istri. Ada apa loh ketika dia ngambek? Bisa jadi istri ngambek, maka dibalik semua istri yang ngambek ada lelaki yang tidak tahu salahnya apa gitunya. Nyaho naon. Maka disitulah letak seorang istri, seorang suami menyelesaikan masalah istri, aya naon sebagainya, bukan malaikat gitu. Benar. Nah, itu selesai dulu itu tuh. Berarti yang harus dipersiapkan itu dari sisi mental dulu ya. Mental dulu. Tapi balik lagi ke kisah. Betul. Berarti bukan seorang ya, tapi Nabi Muhammad itu memilih Ali karena dari sisi mental sudah selesai. Nah, kemudian yang jadi permasalahannya adalah ketika Ali kembali lagi kepada temannya, ya curhat lah. Curcolnya namanya. Ya Eki maunya yang kawin kumaha. Bahwa kenapa saya bisa diterima gitu? Ada rasa kaget, kenapa saya bisa diterima oleh Rasul? Betul. Dengan kondisi seperti ini. Nah, maka dari itu temannya itu yang mendorongnya, itu bukan hanya mendorongnya saja gitu kan, lain nyuntung bukan. Silakan cepatan kawin misalkan ya, kawinkan misalkan. Sudah, tapi nggak ada bantuan atau misalkan nggak ada itikat baik untuk membantu bagaimana cara menikah. Makanya temannya itu langsung mungkin ngasih sesuatu kepada jadi, Ali. Kebanyakan di kita itu kalau punya mendukung itu ide saja. Kalau ide itu harus dikawal sampai ke selesai ide itu. Kawal gitu. Sampai halal. Kawal sampai halal, benar. Judulnya kawal sampai halal. Gitu. Benar. Maka di sini poin penting kita dulu. Poin penting sebelum ke hal yang lain. Bagaimana seorang Ali yang notabene serabutan, belum mapan, tapi ketika nikah diterima
ketika melamar diterima oleh Rasul, kembali lagi ke temannya. Disinilah moral support dari seorang teman. Iya, benar. Fungsinya apa? Seluruh teman-temannya itu kan mengumpulkan harta. Sampai kan Kak Ali punya harta banyak tapi kena kawin. Benar. Gitunya. Gitu ceritanya. Maka disinilah kita di usia muda berarti menentukan background gaul kita dengan siapa. Kalau kita gaul dengan, mohon maaf, dengan jiwa mental kekanak-kanakan, maka kita akan kebawa ke hebos gitu. Ketika ada kawin, kalau saya dicemok, oh naon kawin, kan ulin heula kalem. Kan gitunya, padahal kawin rusuhan. Kan itu dibentuk oleh lingkungan. Kan itu dibentuk oleh lingkungan. Karena Ali dibentuk oleh lingkungan yang survive, di peleton, di barakuda gitu. Terus kemudian diterpa dengan keadaan yang sulit. Kemudian sudah membentuk emosi dan empati dari teman-temannya. Iya, benar. Maka di usia segede ente mah menjelang nikah tuh penting rasa susah teh. Habiskan rasa sakitmu. Tapi kan nyeri, gitu rasa nyeri engke mah geus kawin teh gitu. Geus kawin. Jadi kita masalah teh kan banyak gini. Ada orang yang ketika sudah nikah masalah teh leutik. Iya. Tapi lu sabadang gitu. Karena dia tidak terbiasa dengan masalah yang gede. Gitu. Ketika soak gitu ruas, tengah coak kan gitunya. Tipu sate begitunya. Maka ketika usia muda itu kan habiskan dulu masa sakit, penting rasa sakit ke usia ente gitu, sehingga emosi itu stabil ketika menjelang nikah. Orang pernah ngalaman masalah 3 kilo, maka disinilah tempat gaul itu menentukan pola pikir, tempat gaul itu menentukan mental dan sikap kita gitu. Namun kita terbiasa di tempat gaul-gaul mohon maaf dengan situasi yang serba nikmat, serba nyaman, ketika nikah bakal ngajawak. Beda dengan ketika secara sulit, ketika nikah kita akan leutik masalah kieu mah pernah mangihan masalah kieu mah gitu. Jadi hal yang sepele gitu deh. Betul. Enggak dipikirkan terlalu jauh gitu. Betul. Bikin terlalu pusing pikiran itu. Da kacugak mah teh ku tulang. Benar teu? Aya nu kacugak ku tulang? Tah ya kacugak ku cucuknya. Ku cucuk kata-kata kan di rumah tangga itu masalah salah leutik. Masalah sayur amis teuing. Pangset teuing ngeueuh urang makan ukal gitu ganya. Benar. Pas saya balik ke imah pamajikan teu ngeladangan misalnya carape urang teh kalau ka ngetewel. Udah kabangun keluarga masuk surga. Tapi balik ke imah cai ngamuk. Kok mau kopi mah? Benar, sepakat kan, Dak? Sepakat. Nah, yang jadi uniknya gini nih, yang jadi uniknya adalah ketika temannya Ali ini membantu, terus kemudian si Ali ini sampai yang tadi kondisinya ya bisa terpuruk lah, sulit dalam perekonomian, ini sudah jauh lebih baik gitu ya. Betul. Tapi ketika sudah menikah dengan Siti Fatimah, Rasul itu bukan melihat ya karena tadi awalnya bukan melihat karena dari sisi ekonomi. Betul. Mungkin. Justru malah menyuruh Ali supaya mengembalikan lagi. Benar. Mengembalikan lagi hartanya. Ya kan karena keluarga Rasul itu kan nggak boleh menerima sedekah gitu kan ya. Iya. Jadi ketika Ali banyak harta yang dikumpulkan dari teman-temannya sampai dia punya mas kawin, sampai dia punya tanah, kendaraan sebagainya. Ketika ditanya sama Nabi ya waktu itu ya, dari mana harta ini? Dari teman-teman saya kan gitu. Maka jawaban Nabi kan harus mengembalikan. Kira-kira posisi itu kita kumaha? Wah, sangat berat kan. Sangat berat ya. Karena pasti kalau dikembalikan lagi harta, sudah masa dibelikan tanah harta itu, maka harus dikembalikan banyak hutang. Apalagi sudah punya tanggungan istri. Benar, kan, gitu sudah ya. menikah Menikah tadi. Nikah udah halal, harta harus dikembalikan kembali. Kan gimana? Geus kapake sawae dia. Ya sebagai mas kawin. Maka kan ini pelajaran mahal bagi pemuda nih. Para pemuda yang hari ini punya penghasilan, punya gajian, ada calon, tapi masih kena memperlambat nikah gitunya. Naon deui gitu. Ketika ente hariwang dengan penghasilan yang pas-pasan, Ali itu nikah dengan kondisi minus berarti gitu mah. Iya. Kudu balikin hutangnya. Benar. Orang lain mah kita mulai dari nol, sekarang gitunya juga pom bensin. Ali mah kita mulai dari minus. Perempuan hebat luar biasanya. Dayak nikah jeung Ali survive seperti itu. Berarti itu apa sih yang menjadi ilmu yang didapatkan ketika kenapa Nabi bisa menyuruh Ali mengembalikan lagi? Kenapa itu? Ada pertanyaan besar gitu loh. Kalau misalkan tidak menerima sedekah, lalu kenapa kan itu sudah menjadi padahal pemberian kan? Itu pemberian halal kan gitu ya. Maka di sinilah contoh model
model kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu kan mengharamkan keluarga Rasul itu menerima sedekah dari orang lain, sehingga kemudian mengembalikan uang pemberian itu kepada penerima atau pemberinya gitu ya. Nah, disinilah konteks pelajaran mahalnya, Ki. Apa? Ternyata Rasulullah SAW ingin mendidik keluarganya tidak menjadi keluarga yang mempunyai mental minta. Mental mere atuh bos. Benar. Mental. Diurangkan lagi masalah miskin, mental lah miskin. Iya benar. Ai jajan makan ngapain aya. Terus kebutuhan sehari-hari kan kadang-kadang berlebih, tapi ngerasa setengah naon gitu. Mental miskin. Disinilah penyakit orang penyakit orang Islam lobana mentalna miskin. Naon mental miskin teh? Dia punya sesuatu tapi mau mere ka batur, itu mental miskin gitu. Bukan berarti seorang yang suka rajin memberi itu dia punya. Tapi dia diberi oleh Allah kelapangan hati. Bukan berarti seorang kaya itu akibat dari dia usaha dia bisa dikopet gitu. Gitunya maka di situ saya ingat. Maka disinilah konteks mental kaya, mental juara yang dididik oleh Rasul kepada keluarganya, Ki. Mental juara. Karena ketika kita diberi mental untuk senantiasa resep mere, maka disitulah kemampuan Allah menghadirkan rezeki ka urang. Konsep tauhid gede misalnya eta Wah, kira-kira gini, Ki. Gimana Kanda? Kata Allah kasih jaminan setiap makhluk yang melata Allah kasih rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata sekalipun di muka bumi ini yang tidak Allah tetapkan rezeki baginya. Makhluk anu ngaraya poe diberi rezeki. Komo deui makhluk menjiga urang nu bisa lempang, nu bisa kana motor, nu bisa lompatan. Bener? Ya, bener. Aku teu diberi jaminan rezeki gitu. Bener. Lah, cak wae nu ngarayap. Rezekina dibere, komo di urang, anu bisa selebengan ka itu ka dieu. Ya. Kira-kira kalau kata Allah, ketika saya kasih jaminan, engkau kasih rezeki, ente tuh yakin kasinggung tak Allah? Ya pasti kasinggung. Kasinggung lah. Jaminanna teh dipercayai. Jaminan diragukan kan gitu. Cek Allah ente bakal diberi rezeki. Benar. Nya. Siga kieu, Ki ini ke Bandung. Ku saya diberi duit 5 juta. Terpercaya. Kasinggung mah orang. Kasinggung kan. Mereka deui mah. Begitupun Allah sigana gitu. Nyeri hati Allah bukan nyeri hati Allahnya merasa kecewa Allah kepada kita yang kata Allah rezeki kita dijamin, tapi kemudian kita merasa tidak yakin, kasinggung karena jaminannya tidak dipercayai gitu. Benar gitu. Berarti yakin pasti dulu ya. Yakin dulu pasti. Itulah seputar kisah Ali yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita. Apalagi bagi saya yang mau persiapan lagi untuk menikah. Keren. Nah, ini yang menjadi kebimbangan saya. Karena itu kan dari kisah Ali ini ada ilmu yang dari si mental. Ternyata mental itu banyak, ada mental untuk survive dia, misalkan bertanggung jawab. Nah, ini kira-kira untuk keluarga kecil nanti saya. Keluarga kecil. Keluarga besar. Keluarga besar lah. Kejangan masih keluarga kecil lah, dan masih berdua belum punya anak nanti. Nah, ini masalahnya adalah tips untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kan pranikah nih. Betul. Nah, yang tadi yang baru saya ambil ilmunya itu dari kisah adalah sisi mental. Betul. Gak mungkin dari mental saja nggak cukup gitu kan. Betul. Ya? Ada lain nggak? Ada lagi nggak? Bukan ada lain. ada lagi yang lain. Ada lagi nggak yang lain? Misalkan. Nah, ini kan banyak ya. Salah satunya saya ingin nitip dulu karena ini podcast kita mau sistematis nih. Obrolan dengan Eki tentang bab mental dulu dari kisah Ali, dari kisah yang lain mungkin nanti kita bahas selanjutnya. Benar. Nah, saya nitip ke Eki tentang kisah Ali ini, 1 tentang mental, 2 tentang tadi apa? Tanggung jawab. Nah, yang ketiga tentang rezeki kan tadi ya? Ya, rezeki. Nah, yang terakhir nih dari saya dari podcast kita kali ini dari Ali, mungkin nanti kita akan bahas dari perspektif yang lain ya. Yang keempat adalah jadilah pemuda yang memiliki potensi magnet rezeki. Potensi magnet rezeki gitu. Gimana itu teh? Nah, kebanyakan para wanita, mohon maaf ya, dia menikahi selera laki-lakinya itu yang kaya dan
ganteng. Benar tuh. Kaya ganteng soleh. Ganteng soleh. Tapi mereka lupa bahwa ada lelaki pemuda biasa-biasa saja yang dia memiliki potensi magnet rezeki. Contoh gini, anaknya biasa-biasa. Dia pekerjaannya biasa-biasa, terus kemudian penghasilannya sedikit, tapi dia punya etos kerja. Dia punya jujur. Etos kerja teh harese semangat nanaon teh si eta mah gitu. Tulah kalau ya ambe aduh. Yang alah aing setan ngagodan gitu kalau ya ame segadanya. Aing kalau yang ngoda si eta mah naon halo aman sih teh. Mun kana tapi halo am teh alusnya mun kana goda setannya. Dek maksiat halo am. Gitu. Wah, gak mungkin itu. Jarang. Maka dia memiliki etos, dia memiliki semangat, dia memiliki jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kelebihan diri, jujur pada kekurangan diri, jujur kepada keadaan diri. Seusia saya yang dibutuhkan apa, seusia saya yang harus saya cari apa. Itu kan jarang orang yang jujur kayak gitu, sehingga nanti efeknya ketika hal-hal yang seperti ini belum tuntas, sehingga dia belum tuntas dengan diri sendiri. Loba ngahuleng ke di rumah tangga tengah hulang da sorangan kunaon halo ream euy malas mager geus kalimat itu geus kawin maki kade. Harus gitu. Survive ya. Harus survive kayak kisah Ali tadi. Dia yang memiliki etos, karena ketika dia memiliki etos, dia memiliki jujur, dia memiliki semangat, disitulah dia menjadi potensi rezeki yang luar biasa. Bisa jadi miskin tapi pibeunghareun lah gitu. Ya, benar. Itu bisa jadi dia kaya tapi pimiskinan aya kan. budak cuma beunghar tapi teu bisa naon, salat tara, ngaji tara, usaha teu bisa, skill teu boga, hirup deh gitu nya. Beunghar tapi kemudian dia haloream, nanaon teh haloream, bisa langsung saka euy begitu mah. Dawuh sukses serbahan atuh. Benar teu? Tidak ada sukses yang diraih di atas kasur. Benar. Tidak ada sukses yang bisa diraih di dalam kamar. Fantasyiru fil ardi gitu. Bertebaranlah di muka bumi gitu. Lain bertebaranlah di atas acai kamar gitu. Acai eta mah nyen pulau gitu kan. Bertebaran gitu. Benar. Nah itulah sehingga disitulah pelajaran Rasulullah tahu bahwa Ali itu memiliki potensi perezekian gede gitu. Sampai segitunya ya Rasul ya. Mata kayak kita kudu punya potensi itu. Si gesit irit ya baheula kene cingcet tanaman teh gitu. Ada seprapit. Ada seprapit. Berarti ini dengan konsep yang dijaga oleh Rasul seperti jangan memutuskan silaturahmi. Mungkin konsep itu bisa berkesinambungan dengan tadi kenapa enggak mungkin sukses itu di kamar terus misalkan ya. Berarti harus bertebaran itu ya kita harus bisa menjaga silaturahmi itu. Karena yang saya rasakan juga ketika kita bertemu dengan beberapa orang ya, apalagi orang yang baru, mungkin perezekian teh bukan di orang yang itu saja gitu. Betul. Gini Ki, ketika kita berinteraksi dengan orang, tidak melulu diem di kamar, tidak melulu terus berinteraksi dengan HP dan game sebagainya, bisa jadi peluang rezeki itu datang dari orang lain. Ketika kita temui. Benar. Rezeki itu kan bukan perkara uang saja. Peluang tadi kata Eki. Terus kemudian jejaring. Terus kemudian ilmu kan rezeki ya tete gitu. Benar. Terus kemudian skill. Ketika Eki silaturahmi kasaha misalnya nambahan deui ilmu, nambahan deui peluang, nambahan deui tantangan, itu kan rezeki gitu. Daripada cing di kamar. Apa yang bisa didapatkan di kamar gitu. Dan saya hari ini mensyukuri sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya juga bersyukur bisa. Bukan hanya Bugis saja yang ditampilkan. Betul. Bukan hanya Bugis saja, tapi ternyata rezeki itu sangat banyak gitu ya. Bukan hanya dari sisi skill ataupun apapun itu. Ternyata ilmu yang selama ini saya punya itu masih kurang. Rezeki. Betul. Dan alhamdulillah pada kali ini setidaknya ilmu saya ini bisa menambah gitu. Nah, maka di sini terakhir dari saya nih di podcast kita kali ini. Siap, Kenda. Selain dari 3 tadi yang disiapkan, Eki mental sebagainya, yang tak kalah penting juga ilmu rumah tangga. Eki dikasih saya mobil, mobil tah. Mobil dipakai kudu tak pernah naik mobil. Jurusan cuma 2, mun teu ke Astana ke rumah sakit. Benar teu? Benar. 2. Nuka 2, mobil ketika dia tidak pernah menggunakannya, dia tahu fitur-fitur apa saja yang ada dalam mobil itu. Jangankan maju mobil itu. Di cicing wae geus uyuhan, loba-lobana mundur kan bisa jadinya. Ketika pengawas ka tukang gitu, apa fiturna apa. Nu kudu tadina gas
Iya dipencet, nyangka rem. Jadi maju misalkan tak apa. Benar. Maka fitur-fitur rumah tangga ini harus dipelajari. Dan ini akan saya bahas di podcast selanjutnya dengan pemuda-pemuda yang mau nikah gitu. Ilmu-ilmunya teh. Benar-benar Kanda. Ilmu tentang mengenal wanita. Beda laki jeung laki cara kerja otakna beda ki. Tangga ora teh. Ilmu tentang komunikasi dengan wanita, cara ngomong ke awewe kumaha. Jeung awewe mah saya kasih tipsnya. Yeah. Kalau ngomong dengan istri ente nanti tong ngomong saya pikir ulah. Da mau asup kana pikiran awewe mah. Awewe mah naon? Saya rasa. Da ieu nu naekna gitu. Bener. Saya rasa kuaraosan mah gitu. Laku pikiran mah nolad saya mah gitu. Awewe mah gitu. Karena selalu pakai perasaan. Nah, gitu, perasaan. Sepakat. Mengenal wanita, cara tadi apa komunikasinya nu katilu kebiasaannya beda kebiasaan laki-laki jeung wanita naon salah satunya ketika dia punya masalah awewe mah boga masalah yang pok tolong gak diomongkeun mun awewe mun laki dia pendem dulu masalah itu ketika Eki curhat ke saya berarti geus teu kuat Eki menyelesaikan masalah itu tapi ketika Eki bisa keneh mendem masalah itu sendiri berarti Eki merasa Eki bisa menyelesaikan masalah itu awewe mah rek bisa rek teu bisa menyelesaikan masalah diomongkeun bener-bener hayang gagah ngomong balik ke imah teh di sekolah masalah di tempat gawe masalah gedor bapak buka teh oh beak ngomongkeun geus teu kuat hayang ngomong gitu itulah cara kerja otak perempuan benar terus yang terakhir misal membangun visi rumah tangga kenaon atuh masuk ke kawin mah Yahudi ge bisaeun. Bener teu? Ucing ge bisaeun. Bener teu? Bener. Ngasa ukur menyalurkan syahwat, mohon maaf ya. Iya. Ukur menyalurkan syahwat ucing ge bisaeun. Punya gak misi keluarga, visi keluarga. Eki mau nikah itu visinya apa? Nah, itu benar. Goals-nya apa? Maksud saya kayak gini goals-nya itu. Contoh saya memiliki visi di rumah tangga, contoh Kang Lukman kan yang unik namanya. Unik. Singkatan tina naonnya unik teh pokoknya nama singkatan we alhamdulillah ya kamu kalau ya hamukallah ya dikumullah alhamdulillah halo baik sih kan masuk akan nomor bersin intinya kalau pertama kali bersin berarti itu ada yang dikangenkan ada yang dirindukan alah sia saha entah siapa. Ada rindu yang harus perjuangkan. Ada yang rindu, benar. Ada rindu yang perjuangkan. Anak saya rindu kayaknya dari tadi belum saya timang-timang. Timang. Anakku dadah. Lanjut. Nah, visi, konsep visi keluarga ya. Nanti akan saya bahas di podcast selanjutnya bagaimana membuat visi itu meruntut hasil akhir dari pernikahan kita itu apa? Iya. 20 tahun kita nikah apa? 10 tahun kita nikah apa? 2 tahun kita nikah apa? Setahun kita nikah apa? Kenapa kita kebanyakan ujian pernikahan di 1 tahun 2 tahun cerai? Karena kita tidak punya visi bersama. Komitmen bersama bahwa kita itu diuji untuk menuju visi itu. Yeah. Sehingga kita memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Kita rasa rata-rata di kita ketika menikah itu masing-masing ki. Sehingga kemudian bukan masalah masing-masing, bukan naon bukan kehidupan masing-masing. Berakhirnya mohon maaf. Pas saya wae di mana teh gitu. Karena tidak punya sesuatu anu dipegang bersama. Eki 1 tahun visinya apa? Mohon maaf. Visi dunia dan visi akhirat. Dunia misalnya 1 tahun saya punya kendaraan misalnya. 1 tahun kita berdua ya. Sholat subuh keberangan misal. 2 tahun kita sudah terbiasa 1 minggu sekali tahajud bareng. Benar. 3 tahun pertama ketika nikah kita terbiasa sebulan sekali puasa Senin Kemis misalnya. Tahun ke-4 ketika kita bareng udah punya anak misalnya, kita biasa ada kumpulan malam Jumat bersama keluarga ngaji bareng. Karena anak sudah bisa interaksi kan umur 4 tahun pernikahan gitu ya. Itu kan tidak dibentuk itu gitu. Benar, itu tidak dibentuk dan saya juga gak kepikiran tuh kajian eta gitu. Sehingga kemudian urang makan pisina dunia wae tahun kahiji boga mobil, tahun kedua boga anu. Tanpa dia lupa bahwa ada mental nu teu diinjek. Iya. Teu diinstal. Benar. Teu diinstal mental. Ieu na di materi nu diinstalna. Padahal materi mah kan dijamin. Ilmu rumah tangga itu dijamin. Cekcok pas saya di imah teh. Tidak seindah bobogohan. Gitu.
Sepakat Kanda. Karena Eki itu ketika nikah itu seperti terlahir kembali, asli untuk kealaman. Seperti terlahir kembali. Kenapa? Terlahir di keluarga baru. Boga bapaknya orang teh, boga indungnya, boga keluarganya. Punya keluarga baru kembali. Adaptasi kembali. Cukup rumit benar Kanda. Rumit. Benar. Gitu ya. Gitu. Itulah kira-kira kita bahas di podcast selanjutnya tentang ilmu rumah tangganya kayak gimana, potensi rezekinya kayak gimana, bikin visi misi di podcast selanjutnya. Ki nonton atau tiap Astagfirullah, saya selalu tonton Kanda, like. Betul. Cuman gak komen atau komen mepu hadir gitu ya. Gitu. Paling komen hadir. Gak harus ada yang dikomenin Kanda. Soalnya pasti ada. Setiap isi materi yang ada di podcast itu selalu teka hati. Bukan teka hati. Selalu bisa sinkron dengan kehidupan gitu. Sinkron dengan kehidupan. Jadi apa yang harus dikomen gitu. Mungkin orang yang komen itu ada sedikit itu perhatian, suatu perhatian. Tetapi kalau misalkan saya harus ngomen ya nanti saya akan komen lah. Ya, betul. Siap. Salah satu dukungan dan support bagi kita untuk tetap survive itu adalah dukungan dari para penonton gitu. Jangan lupa subscribe pokoknya. Subscribe aja pokoknya. Subscribe. Jadi kita punya ya, siap. Iya. Jadi habis nonton Eki nih 500 subscriber baru katanya. Langsung saya kena monetisasi. Endorse. Karena saya juga bukan selebgram kan, saya juga telegram. Kamu tim shoot mas sekian gram. Nah itu ya. Siap kan, Terima kasih. Untuk masalah Eki mah itu ya masalah mental dan rezeki kayak gitu. Siap kan. Adapun tentang ilmu rumah tangga, visi dan misi kita akan bahas di podcast selanjutnya. Saya udah buat kurikulumnya nanti. Mantap. Ini yang saya tunggu. Untuk jadi setiap video podcast itu selalu sistematis. Betul. Jadi saya mendengarkan jadi beres gitu. Benar. Terjag-jog gitu kadianya. Benar. Sepakat. Kamari mah kita sedang menemukan pola gitu. Ayeuna mah kan judulnya kan tadi Kawal sampai halal. Kawal sampai halal dari kisah Ali kan gitu ya. Benar. Luar biasa kan. Terima kasih ilmunya. Sama-sama terima kasih kehadirannya. Teu cai-cai acan, teu di amplopan, kalah maya sekali macam. Terima kasih. Semoga dibayarnya dengan ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Semoga jadi keluarga yang sakinah, barokah. Menjelang nikah, siapkan mental, siapkan jiwa, siapkan pikiran. Siapkan kehidupan baru, pola baru, lebih luas hati, lebih luas pikiran, tong sempit. Jujurlah pada diri sendiri. Jujur pada kelebihan diri, jujur pada kekurangan diri. Kalau benar jangan merasa paling benar. Kalau salah, tanggung jawablah dengan kesalahan itu. Gitu ya. Luar biasa, tenang hati saya kan. Itu. Jadi ulah nepikeun ka teu jujur karena diri sorangan. Benar. Sepakat Kanda. Ya. Seperti itu. Supaya istri itu nyaman. Karena ente itu jadi tulang punggung. Lamun ente na melenoy, eta mah tulang sebelah. Gitu ya. Tulang sebelah siap. Tulang sebelah eta mah gitu ya. Terima kasih. Tim shoot udah gini. Udah 30 menit. Udah pertanda. Karena pertanda sudah selesai. Purnama. Terima kasih ya kedatangannya. Siap. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya karena kita akan mutar terus ya ini. Ketika sudah nikah nih diuji nih. Geus kawin ka deui mah. Halobana geus kawin melempem. Jadi nih cinta itu, ya cinta terakhir ya benar terakhir ya quote ya. Cinta itu bukan hanya menenteramkan. Jadi tentram enggak? Iya. Tapi cinta itu selain dari menenteramkan juga menggairahkan dan menggelorakan. Ih, mantap. Gelora. Oh iya, partai gelora. Santai. Salahnya Bung Karno. Gelorakan Bung Karno. Setelah Eki nikah, Eki itu harus lebih tenang emosinya, pikirannya lebih tenang. Setelah mendapatkan ketenangan itu dari rumah, maka keluar rumah Eki lebih berenergi. Itulah pernikahan. Siap, Kanda, mudah-mudahan. Minta doanya saja, Kanda. Didoakeun, teu dipendage lagi. Ieu mah ulah dibalik. Di luar bergairah. Non di jero bergairah, wah resep balik keluar lama. Istri ini rame. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Lamun teu ngomong resep kene da sebenarnya. Iya, bener. Geus kekieuan Bener. Sono kene orang kayak gitu. Tapi asli. gimana lagi ya? Saya juga banyak sebenarnya sih.
pertanyaan. Wah, sangat rumit tapi kita bahas di podcast selanjutnya dengan Eki ya. Siap, Kanda. Terima kasih. Ini saya ingin tahu nanti perbandingan ketika Eki sudah menikah dengan sebelum menikah. Nah, gimana rasanya sudah menikah nanti di podcast selanjutnya ya mungkin ya karena Eki tinggal seminggu lagi atau mungkin beberapa hari lagi ketika tayangan ini muncul ya di YouTube ya. Terima kasih, selamat jalan, selamat menempuh hidup baru. Pokoknya Kanda nanti yang mengantar. Siap. Saya ini Eki mah antarkeun kawin, antarkeun ke kuburan jadi orang. Jadi orang lah insyaallah. Insyaallah saya yang pertama kali khutbah di nikah dan di astana Eki lah insyaallah. Ya, siap Kanda, sehat dulu, sehat selalu, berkah selalu hidupnya. Ya, amin mudah-mudahan. Tetap memiliki pemuda yang menjadi magnet rezeki. Siap. Pokoknya support terus Bapak Milenial. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.